balik suatu hal yang istilahnya tidak enak atau buruk ataupun semacamnya, ada hal yang manis bakal kita petik di kemudian hari. Makanya jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa, dan tetaplah berjuang apapun impiannya, setinggi apapun impiannya tersebut. Niscaya kalau kita meraihnya sungguh-sungguh, insya Allah ketika kita terbang ke langit, kita akan turun dengan memetik bintang. Satu Mandala FM The Power Hit Radio. Halo, selamat apa nih? Siang apa sore nih pokoknya ya? Selamat sore, siang menjelang sore ya. Bersama saya Arta Mandala dan Amanda ya. Amanda di mana? Ada di sini dong. Nah, itu suaranya baru kelihatan ya. Silakan Amanda, langsung saja. Hari ini kita nggak sendiri ya Amanda ya? Iya benar banget. Kita sapa dulu, siapa beliau ini? Oke, karena sore ini spesial banget nih karena kita ditemani oleh sosok seorang musisi nih, boleh dibilang musisi sejati nih dari Lampung. Boleh deh langsung aja kenalan nih, ada siapa di sini? Hai sahabat semua yang dimanapun berada, saya Haifan Farendi, Peter Pan Junior. Alhamdulillah ini pertemuan pertama kali kita bersama Radio Mandala 90,1 FM. Tapi sebelumnya kita sudah mengenal baik dengan direkturnya, yaitu Bung Aris Tarkus, yang mana beliau juga salah satunya yang membesarkan Peter Pan Junior dari nol sampai ke tahap ini. Aduh, itu mah ceritanya nanti aja. Kita bahas dulu. Penasaran gitu. Iya. Nah, karena teman-teman Mandala belum kenal nih kan, jadi boleh dong kenalan lagi dari awal, walaupun Bung Aris Tarkusnya udah kenal, tapi teman-teman dari Mandala Loversnya belum kenal nih siapa sebenarnya Peter Pan Junior ini. Mungkin pertanyaannya, kenapa sih namanya Peter Pan Junior? Boleh tuh. Apa hubungannya dengan Peter Pan yang Noah dulu kan? Dari situ gitu. dulu. Apa adiknya, apa kembarannya? Apa lebih ganteng dari Peter Pan yang lama gitu ya? Saya kita lebih keren deh dari Noah. Mantap sekali. Narsis banget ya, narsis banget. Boleh narsis itu harus sebenarnya. Mengenai ada keterkaitannya dengan Noah ataupun Peter Pan Senior, yang pasti itu kita tidak ada keterkaitannya ya dengan Noah ataupun Peter Pan. Kita langsung mendapatkan panggilan dari major label, salah satunya Warner. Dan alhamdulillah itu menjadi suatu kebanggaan ya tersendiri bagi kita. Kita tidak ada koneksi ataupun relasi ataupun pihak-pihak yang membawa kita ke Warner, tidak ada. Jadi kita pure murni membawa demo ke Warner dan Warner menerimanya, dan alhamdulillah Warner menawarkan kontrak dengan kita. Tapi di saat yang bersamaan juga kita dapat tawaran dari perusahaan Insitech Musicland SDN Hadim Internasional Malaysia. Itu disimpan dulu pokoknya. Kita simpan dulu. Nah, apakah tidak diprotes sama orang? Ada Peter Pan waktu itu, sekarang Peter Pan Junior, apalagi labelnya mereka gitu loh. Jadi pertanyaan seperti itu sudah sering kali ya kita dapati, baik itu dari secara langsung maupun lewat sosmed. Berarti umum pertanyaannya tadi. Asal saya nanya dulu. Jadi kita berpikir bahwasanya yang pasti kita tidak ada istilahnya niat buruk kepada Peter Pan ataupun Noah ya, sehingga ada pemikiran dari rekan-rekan ataupun publik, kenapa sih pakai nama Peter Pan, apa tidak dikomplain dengan pihak mereka. Jadi yang pasti kita berada di label Insitech Musicland SDN Internasional Malaysia, artinya sudah berbeda label juga dan berbeda negara juga gitu. Ditambah di situ ada juniornya, terkecuali kita pakai nama Peter Pan,
dan kita dari label Indonesia mungkin kita bisa kena somasi ataupun semacamnya oleh Noah. Tapi berhubung kita ada juniornya dan juga di perusahaan negara yang lain, artinya kita tidak sangat-sangat safe daripada Noah maupun Peter Pan. Jadi aman ya? Sangat aman. Aman. Iya. Amannya sih masih penasaran nih. Ini gimana sih awalnya kok bisa jadi seorang musisi, Bung Randinya sendiri gitu? Apakah memang dari sekolahnya memang anak band kah, atau ada ikut apa kegiatan pencarian bakat seperti itu, atau gimana nih kok bisa sih sekarang menjadi seorang Peter Pan Junior gitu? Iya. Ini pertanyaan yang sangat menarik banget nih. Iya, tapi sangat menarik dan Penasaran nih. dan ada histori yang sangat mendasar di sini. Jadi cerita saya waktu kecil itu sangat ngefans dengan Nika Ardila, sangat ngefans dengan Iwan Fals, sangat ngefans dengan Rhoma Irama. Tahu dong, tapi belum kenal. Jadi saya waktu kecil itu waktu SD sangat ngefans dengan beliau gitu, dengan Nika Ardila, Rhoma Irama dan lain-lain gitu. Jadi beranjak dari situ akhirnya kebetulan saya mempunyai istilahnya hobi gitu di menulis, khususnya di lagu. Jadi saya mulai membuat lagu, dan kemudian tahun 2009 itu saya mulai pure istilah terjun langsung ngeband, diawali dengan berkiprah di salah satunya di radio yang Bung Aristarkus 2009 itu. tangani tersebut. Jangan disebut lagi, nggak enak. Itu sebagai Radio tanda sebelah aja. itu sebagai tanda bahwasanya Peter Pan Junior akan selalu mengenang jasa siapapun itu. Wah, luar biasa. terlebih yang telah membesarkan. Nah, jadi beranjak dari situ berangan-angan kita sering kali, saya pribadi berangan ketika melihat rekan-rekan ada di koran, ketika melihat rekan-rekan ada di TV, saya berangan-angan kapan ya saya bisa ada diliput di koran, kapan ya saya bisa manggung di atas panggung besar, kapan ya saya bisa diliput di radio, kapan ya saya bisa manggung di TV. Semua itu berawal dari angan-angan. Tapi berkat diiringi dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, menjadi wajada barang siapa berusaha bersungguh-sungguh nih saya berhasil, dan itu ternyata benar. Berkat perjuangan tersebut segala angan-angan itu satu persatu akhirnya terwujud. Sudah diliput di koran, di radio, di televisi, dan alhamdulillah sudah masuk major label bahkan skala internasional, sehingga lagu Peter Pan Junior bisa beredar bukan hanya di Malaysia ataupun Indonesia, tapi juga di Amerika, Kroasia, dan berbagai negara lainnya. Dan kita juga ada fanbase-nya juga di Amerika, bahkan salah satu video klip kita yang sekarang lagi dibuat, salah satu adegannya di Amerika. Oke, berarti ini bisa dilihat di mana nih hasil karyanya? Di YouTube juga bisa, ada Oke. di YouTube. Apa tuh namanya? Peter Pan Junior Aku Menyerah dan Peter Pan Junior Dapat Bekasan. Asik. Nanti langsung di search ya. Boleh dilanjut lagi yang Lanjut tadi. dong, lanjut. Iya, agar artinya ini supaya memberi inspirasi ya buat khususnya buat kaula muda, bagi siapapun itu yang mempunyai impian, jangan pernah takut untuk bermimpi. Bahwasanya tidak ada suatu hal yang mustahil ketika kita menggapai impian itu, tapi diiringi dengan kesungguhan dan tentunya tawakal kepada Tuhan. Dan akhirnya beranjak dari angan-angan tadi, bahwasanya saya ngefans sama Nika Ardila, sama Jamrut Slang, Rama. Dan Tuhan itu memang punya rencana yang sangat indah, dan saya justru berada satu label bersama mereka. Dulu saya sebagai fan mereka, akhirnya sekarang saya sejajar dengan mereka di satu label yang sama. Sayang Nikanya udah nggak ada ya. Iya. Sayang di Kardila nggak ada. Coba alhamdulillah masih ada Rhoma Iramanya. Jadi Randy ini salah satu yang paling bandel lah mungkin ya. Bandel dalam arti positif ya. Iya, iya. Jadi orang ada bertanya, ini pertanyaan saya umum lagi, nanti dicela sama dia umum nih gitu. Ini pertanyaannya begini, kok tinggi sekali cita-citanya, pengen jadi artis, pengen jadi apa, padahal kita ini anak-anak kebon kan gitu, anak-anak iya, betul, ya cuman betul. seputar Bandar Lampung, Betul. hanya main genjreng-genjreng indie band, tapi kok pengen jadi artis gitu ya. Betul. Pada waktu itu kan pasti pertanyaan itu selalu muncul ya. Ya betul, selalu Ya, muncul. makanya umum saya bilang tuh pertanyaannya. Bahkan itu ya saya masih ingat betul tuh ya, saat pertama kali saya masukkan demo ya di radio di Bung Aris kelola dulu di Hardline, itu Bung Aris bilang saat saya katakan, kapan lagu saya bisa diputar, dan Bung Aris bilang, memang ini lagu bapak moyang kamu sama yang putar. Jadi artinya
dari situ bahwasannya kita terkadang kalau misalkan kita punya mental yang istilahnya cemen atau cemre, ibarat anak zaman now bilang, mungkin kata-kata seperti itu langsung membuat kita terhenyak dan sudahlah, berhenti. Tapi saat itu saya berani mengatakan tidak, dan alhamdulillah ketika Bung Aristarkus memutar lagu Peter Pan Junior ataupun Gibran skala itu, beliau bilang, lagu kamu bagus juga ya. Akhirnya dari situ kita diundang dengan Om Aris untuk talkshow, bahkan menjadi jawara top chartnya. Artinya di situ ada hikmahnya, yaitu bahwa saya terkadang di balik suatu hal yang istilahnya tidak enak atau buruk ataupun semacamnya, ada hal yang manis bakal kita petik di kemudian hari. Makanya jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa, dan tetaplah berjuang apapun impiannya, setinggi apapun impiannya tersebut. Niscaya kalau kita meraihnya sungguh-sungguh, insya Allah ketika kita terbang ke langit, kita akan turun dengan memetik bintang. Kita mau nyapa dulu, ada banyak yang sudah masuk di Facebook kita, dan ternyata disiarkan langsung di Idola FM Tulang Bawang ini 96,6. Selamat sore Mas Rama dan kawan-kawan ya di 96,6 Idola FM Tulang Bawang. Ini radio favorit, paling favorit di Tulang Bawang. Wah, mantap. Pokoknya radio sebelahnya langsung. Oke ya. Dari siapa ini? Kim Wong Cili di mana? Nih, Palembang besoknya nih ya. Palembang nonton kita, dari Putra Dirgantara nonton kita. Bung Robi, selamat sore. Keep on listening, Mandala FM, terima kasih. Curup, Bio FM, lagi nonton kita juga ya. Nol Raina Situmorang lagi nonton kita. Juga Cilengsi, Cilengsi lagi nonton kita. Bung Abu Rafi, wah ini serius dah, bubar deng. Apanya yang sudah bubar? Nggak ada. Ini bukan Peter Pan, ini Peter Pan Junior gitu ya. Ada yang masuk tuh ya. Terus kemudian juga ya ada banyak sekali nih yang masuk. Putra Dirgantara, selamat sore, selamat sore untuk semuanya. Peter Pan, apa kabar? Sukses dan sehat selalu. Salam kenal Putra Dirgantara Medan. Waduh, mantap. Medan hadir, Cilengsi hadir. Semoga kita nanti talkshow di Medan. Nah, Curup juga hadir, dan juga ini kita mau ngomong ya sama Peter Pan Junior ya. Ini itu seperti yang saya katakan tadi, ini anak nekat banget pengen jadi artis. Tapi kok ternyata nekatnya ini nekat yang benar-benar paling nekat di antara anak-anak Lampung. Ini ada pertanyaan, sebenarnya tadi kan alirannya sudah. Pertanyaannya ini, Peter Pan ini band apa solo gitu? Karena kemana-mana kebanyakan solo sendirian gitu. Nah, ini pertanyaannya gitu. Iya. Jadi Peter Pan Junior itu solo band, solo, tapi ketika manggung live show di tempat terbuka itu kita dengan player. Dengan seperti contohnya Ari Lasso, dia solo, tapi ketika manggung di area panggung-panggung terbuka itu dengan diiringi player band. Oh gitu. Ada contohnya dia udah kasih Ari Lasso. Ari Lasso TV. Bukan zaman dulu metal gitu ya. Alin tahu metal nggak? Saras bukan. Melayu total. Banyak Melayu gitu ya. Ada dulu angkatan yang terdahulu ada namanya Hijau Daun, Kangen Band gitu ya. Nah, apa kan gitu terus alirannya atau yang ikutin kayak Alin tadi gitu? Jadi yang pasti kita tidak terpaku dengan satu aliran. Yang pasti kita berbagai warna, macam kita kemas, dan pada intinya kita mencoba menyuguhkan suatu komposisi yang mana bisa diterima di masyarakat. Kita tidak fokus harus Melayu total atau harus rock atau harus semacamnya. Jadi kita tergantung bagaimana komposisi lagu itu tersebut. Kalau misalkan lagunya agak istilahnya keras, ya kita agak menjadi alternatif ataupun rock. Sebagaimana kita pernah jadi soundtrack soundtrack untuk film Badai di Jalan yang pemainnya adalah artis Cynthia Chandranaya, yang juga bintang iklan salah satu produk iklan lah. Jadi kita pernah jadi ngisi soundtrack karena berhubung genre filmnya juga film action. Jadi saat itu kita menyuguhkan juga dengan komposisi warna musik yang juga sesuai dengan alur film tersebut, yaitu musik rock saat itu. Jadi pada dasarnya kita tidak terpaku dengan satu warna aliran, tapi lebih fokus kepada bagaimana kita membuat komposisi bisa diterima
di masyarakat, di publik. Oke, ternyata juga masih banyak yang masuk di Facebook kita. Kalau untuk WA, boleh WA kemana, Lin? 0821 8340 5331. Waduh, Wais, mantap. saya masih ingat, dia nggak ingat. Wah, pelajaran mahal. Ayo buruan yang mau ikutan. Duit sama senior dikerjain terus. Oke, terus selamat sore untuk Mas Dipo Janjimu. Dari Muko mana ya? Jambi ya. Dari Muko hadir mat sore. Salam untuk Mas Randy. Iya, salam juga. Dari kemudian Mas Puno kawan Erik di Tulang Bawang. Juga. Ini juga Putra Dirgantara sudah. Ini Radio Karisma juga lagi nonton. Selamat sore teman-teman Wah, Karisma. Sore. Next time ya kita Next time. talk sahur. Ya kita beda aliran kali, yang sana dangdut. Oh, gitu ya? Sini aja dulu. Oke, jadi kalau kita berteman sama semuanya, termasuk sama yang di Ratu di Balo juga berteman juga. Ada lagi? Kalau saya masih, ini saya siap pertanyaan sampai 24 jam loh. Oke, Ya. baiklah. Masih penasaran sih, berarti kan tadi udah ngisi soundtrack lah gitu. Berarti selain jadi musisi, udah ikut kegiatan menerbangkan sayap ke mana lagi nih? Kita juga sekarang lagi dalam syuting film bersama aktris Cynthia Chandranaya juga. Kebetulan saya main dalam film tersebut. Apa sih judulnya? Aduh, penasaran jadi. The Battle of Warrior. The Battle of The Battle of Warrior. Warrior. Action? Ya, genrenya Oke. masih action juga, yang mana sekarang masih dalam tahap syuting juga, tahap pembuatan. Oke, untuk Randy ya. Dari banyak kali manggung yang paling berkesan, salah satunya itu yaitu pada waktu pergantian malam tahun baru 2009-2010. Itu sangat mengesankan. Disitulah bahwasanya bagaimana seorang pejuang diuji sebesar apa perjuangannya oleh Tuhan. Jadi saat itu ketika kita sudah diliput di media koran saat itu untuk dan kita juga ditawarkan untuk manggung di salah satu stasiun TV secara live. Terus saat itu saya koordinasi dengan personil yang lainnya, tapi saat itu personil lainnya ada yang lebih memilih untuk bersama pacarnya melewati malam tahun baru, ada juga dengan rekan. Pada akhirnya itu saya hanya dengan beberapa teman yang bisa untuk mengisi tahun baru tersebut. Kemudian dengan suasana hujan lebat, hujan deras banget, itu kami bertiga boncengan motor bertiga. Mantap. Kehujanan basah, pokoknya basah. Jadi kita itu acara jam 8 malam. Kita berangkat ba'da maghrib kita berangkat. Ini di Lampung ya? Di Lampung, saat Oke. itu masih di Lampung. Kita masih indie saat itu, belum masuk di label, masih indie. Tapi karena kita jadi jawara top chart, akhirnya kita bisa diundang ke stasiun TV. Jadi kita kebasahan, basah kuyup, sampai di acara di stasiun TV tersebut dengan baju yang istilahnya sudah basah, badan yang menggigis. Yang pasti sedih banget saat itu. Tapi di sisi lain kita mempunyai kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri gitu, karena tidak banyak orang yang punya kesempatan untuk itu gitu. Sementara di luar sana ada ribuan band yang mengharapkan untuk mendapatkan kesempatan itu. Iya. Dan alhamdulillah kita memperoleh kesempatan itu dan manggung di malam tahun baru tanpa pacar, pokoknya tanpa seorang spesial lah. Tapi bagi kami penonton jauh lebih spesial saat itu. Dan akhirnya kami bisa berhasil manggung secara live, dan kado terindah bagi kami adalah saat itu tepuk tangan. sambil loncat apa berdiri apa tepuk tangannya gitu ya. Jadi kalau membayangkan hal itu, jujur saya sangat sedih, sangat terharu gitu. Bahwasanya Bung Aris tahu persis perjalanan saya dari mana, seperti apa, bahkan dari nol ke radio, kadang bahkan naik sepeda gitu.
ya? Pernah. Iya. Saking untuk musik saya jual motor, saya jual segala macam gitu. Untuk bertahan istilahnya di musik. Saya jual studio saya untuk ke Jakarta dan lain-lain gitu. Bahkan saya harus merelakan pacar-pacar saya menikah dengan Pacarnya banyak berarti. Banyak banget. Waduh, kalah saya mah. Iya, artinya di musik itu seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya untuk meraih impian itu tidak mudah, tapi bukan hal yang mustahil selagi kita mau bersungguh-sungguh. Iya. Jadi ketika penonton itu bertepuk tangan saat kita manggung, dari baju dari basah sampai ya. Kering lagi. itu satu kado terindah bagi kami adalah ketika mereka tepuk tangan gitu. Dan diwawancarai TV sambil basah-basah juga ya. Iya betul. TV mana yang mengundang orang basah-basah gitu ya? Siger TV. Oh, Siger TV ini dong kalau gitu sebelah. Oh, Siger TV sama sore. Ini kita juga lagi ditonton sama teman-teman di Idola FM Tulang Bawang. Yang di Tulang Bawang ini lagi nonton bersama, lagi dengar bersama Rama ya. Yang sudah masuk juga di WA, selamat sore ya. Cuma bilang selamat sore Mandala FM, salam buat Peter Pan Junior. Dia nggak sebut dari mana, saya lagi tanya ya. 082306076600 ya. Pak di mana, Bu di mana? Nih yang nonton banyak bapak-bapak, ibu-ibu juga ternyata ya. Oke, Lin masih ada lagi? Masih dong. Nih Ayo. tadi kan kayaknya cerita sedih banget gitu kan. Jadi kalau memang seberat itu, apa sih yang bisa buat seorang Randy itu bertahan gitu? Mungkin ini juga bisa jadi motivasi Iya, buat anak-anak yang baru mau mulai langkahnya. Jadi satu hal yang buat saya ingin bertahan itu adalah saya berpikir dengan berhasilnya saya di musik, di label itu insya Allah menjadi kebahagiaan banyak orang. Karena sebelumnya saya pernah kerja di bank, pernah kerja juga di mall, pernah juga di istilahnya Pertamina, dan saya menduduki, kalau bisa dikatakan menduduki jabatan-jabatan yang lumayan cukup bagus gitu. Ketika saya bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi saya berpikir mungkin dengan saya bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut mungkin hanya cukup untuk saya, tapi tidak bisa membantu teman, membantu saudara, ataupun membantu orang tua ataupun keluarga gitu. Sedangkan saya berpikir kalau misalkan saya berhasil di musik, insya Allah itu saya punya kesempatan untuk berbagi pada banyak orang. Karena di penghasilan di musik saya bisa, terlebih saya juga selain di musik saya bisa melukis, juga penulis juga novel dan lainnya. Saya berpikir dengan musik ini adalah sebagai suatu gerbang gitu, dimana ketika saya berhasil di musik, saya bisa juga nanti mengeksploitasi lukisan-lukisan saya sehingga bisa dijual dengan harga yang pantas. Karena saya pernah menonton di salah satu stasiun TV di mana artis ketika itu melukis, saya bukan bermaksud istilahnya mengecilkan hasil karya beliau gitu, tapi saya bisa pastikan sebagaimana saya seniman, bahwasanya dari segi kualitas mungkin hanya masih dikategorikan biasa saja, tapi karena beliau sebagai selaku public figure gitu, menjadikan lukisan tersebut menjadi mahal gitu. Dan beranjak dari situ saya berpikir mungkin kalau saya jadi artis, saya punya lukisan, saya punya novel, itu akan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, yang mana uang-uang tersebut bisa saya berbagi dengan banyak orang gitu. Jadi berawal dari sana, akhirnya saya berjuang sekuat mungkin untuk bisa berhasil di musik, yang insya Allah kedepannya bisa membantu banyak orang, untuk orang tua, keluarga, dan sahabat, yang hal tersebut bagi saya jauh lebih besar daripada kepentingan saya pribadi. Karena sebagaimana saya katakan tadi, ketika saya bekerja di tempat perusahaan-perusahaan tersebut hanya cukup untuk diri saya pribadi, tapi saya tidak bisa berbagi dengan orang lain. Sedangkan saya mempunyai tujuan yang lebih besar dari itu, yaitu bagaimana bisa berbagi dengan banyak orang, dan di sinilah gerbangnya. Dan alhamdulillah Allah telah memberikan jalan, berhasil masuk di salah satu label internasional yaitu Insitek Musik Line SDN BHD Malaysia, bersama artis-artis besar juga yang dari Indonesia seperti Sleng, Jamrut, Roma Irama, Nika Ardila, dan artis-artis papan atas Indonesia lainnya. Iya, berarti
peran orang tua, teman, sahabat seperti yang tadi bilang itu besar banget gitu. Sangat besar, sangat besar. Dan salah satu orang yang berperan adalah yang sedang mewawancarai saya hari ini, yaitu Bung Aristarkus. dan juga sahabat-sahabat saya, kru saya, yaitu ada Sukma, terus ada Vivi juga. Halo. Vivi ini adanya salah satu bupati, yaitu Bupati Tanggamus. Oke. Saya sangat senang ya, saya sangat senang dan bangga ya punya sahabat seperti beliau, bahwa saya meskipun beliau istilahnya dari latar belakang orang yang mampu, bisa dikatakan orang tajir, tapi beliau mau ya menemani Peter Pan Junior dari dulu hingga sekarang. Sebagai apa nih? Ya, Sebagai apa nih? sebagai saya seperti rekan-rekan yang lainnya sebagai sahabat terbaik. Makanya insya Allah saya tidak melupakan bahwasannya saya bisa di tahap ini bukan berarti mutlak dari saya, tapi juga rekan-rekan, sahabat-sahabat, orang-orang di sekitar saya yang turut membesarkan, baik itu dukungan berupa dukungan maupun doa. Yang pasti tanpa mereka saya bukan siapa-siapa. Wih, luar biasa. Tepuk tangan untuk sahabat-sahabatnya Peter Pan Junior. Oke, nih kan tadi di awal sempat dibilang tuh kalau udah awal lagu itu bisa masuk top chart itu. Oke, selama kita 5 tahan tahun. dulu, Lin. Oke, Kita coba ada apa nih? angkat telepon. Selamat sore. Halo. Ya sore Mbak. Iya. Mas, Ya, dengan siapa di mana? ini dengan Kuatno. Mas Kuatno di mana? Kedamaian. Di Kedamaian, ya. Terlampau kedamaian. Bandar Lampung Kedamaian. Ini tadi saya dengar lagunya, kayaknya lagu baru itu ya, atau mungkin aku yang kurang ini, kurang update ininya ya. Ini Iya, bagus juga itu ya. Mhm. Mau tanya apa sama Peter Pan Junior? Katanya ini udah rilis berapa album ya kayaknya, atau mungkin bisa beli kasetnya atau apanya di mana gitu kan? Iya. Ya, sudah ini belum ya, keluar belum ya? Berapa lagu ya? Halo? Ya, berapa lagu ya? Silakan. Jadi untuk saat ini Peter Pan Junior di Insitec Musicland, yaitu di album pertama yang terdapat 10 lagu di album tersebut, di album yang bertitle Ketika Cemoohan Berganti Tepuk Tangan. Jadi sudah berapa lagu? 10 lagu. 10 lagu, Pak. Ya, 10 lagu di dalam satu album, yaitu album bertajuk Ketika Cemoohan Berganti Tepuk Tangan. Yang mana album tersebut berawal dari perjalanan Peter Pan Junior yang sebelumnya dicemooh, dicibir, dinyinyir banyak orang, tapi alhamdulillah dari hal tersebut justru berganti dengan tepuk tangan saat ini. Ada lagi, Pak, yang ingin ditanyakan? Halo? Untuk dapat iya loh. Ya, ya. Apa lagi yang Dapat ininya. Mungkin untuk dapat CD-nya di mana ya? Oh, iya. Saya tarik lagi belum Kalau- belum ini belum Ya. pengen ya atau Kalau mau dapat CD-nya di mana? Nah, lu. Nah, ya jadi untuk dapat CD-nya kebetulan ya kalau untuk produk fisiknya kita mesti beli langsung di Malaysianya ya, di Insitec Musicland SD. Waduh, di katanya Malaysia. gitu. Tapi kalau untuk album digitalnya bisa didapat di Juk, di iTunes, Akazo, Deezer, Spotify, dan Kakabok dan lain-lainnya. di mana Yang lebih tadi? mudah ya. Dan di YouTube juga ada. Gimana? Di mana tadi? Dia minta diulangin ya. Ya jadi kalau untuk CD atau untuk kaset CD dan lain-lainnya itu bisa dibeli langsung di Insitec Musicland SDN Internasional Malaysia ya, di Kuala Lumpur, ataupun di Singapura untuk pembelian produk fisiknya. Sementara untuk produk album digitalnya bisa didapatkan di Juk, di iTunes, Spotify, Deezer, Kakabok, Gufera dan lain-lainnya. Ya. Oke, masih ada lagi? Kayaknya cukup lah. Ya, oke. Terima kasih ya Mas Kuat, udah
turut serta interaktif. Dan nanti untuk yang interaktif ya, untuk interaktif akan kita berikan voucher kode voucher makan gratis ya. Dan buat Mas Guatnya selamat ya, nanti kita berikan ke voucher makan gratis buat Mas Guat yang udah interaktif. Oke, jadi yang mau dapat voucher, coba lihat vouchernya. Kita nggak dikasih lihat, dia pelit banget. Saya pilih deh. Oke, gratis. Iya. Voucher seharga Rp50.000. Gitu. Nah, bacain nggak? Iya. Kebaca saya udah tua. Ya, yang mau telepon ke sini boleh ya. Iya. Teleponnya via WA boleh, via telepon biasa boleh. Di line berapa, Lin? Udah dicatat lagi 0821 8340 5331. Ini jangan-jangan lagi jatuh cinta ini. Enggak, dia Bener. lagi magang tapi 2 tahun. Oke ya. Untuk Mandal Lover yang lagi mendengarkan kita, boleh telepon langsung Dan dapatkan voucher dan gratis makan dapatkan gratis. voucher makan gratis. Tis. Untuk yang interaktif. Ya, yang telepon ke sini boleh via WA, telepon WA juga bisa ya. Tadi ada yang masuk teleponnya. Jadi 0821 8340 5331 boleh gitu ya. Itu khusus di telepon. Kalau di Facebook udah kebanyakan nanti vouchernya habis. Ini gitu ya. persembahan vouchernya persembahan dari Warung Rakyat, Cafe Warung Rakyat. Kita coba angkat telepon ya, Oke. mudah-mudahan bisa ya. Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa di mana? Mah? Dari siapa di mana? Nama siapa? Bawang. Oh, Mas Wawan. Mas Wawan di unit 9 di Tulang Bawang. Luar biasa, Luar biasa. mantap. Ngeri sama Mandala mainnya di sampai unit 9. Mau tanya apa Mas Wawan? Prestasi apa saja yang sudah didapat oleh Peter Pan Junior? Oke. Prestasi apa Kegiatan saja? apa yang mau diselenggarakan dalam waktu dekat? Oke, prestasinya pernah apa saja dan apa kegiatan ke depan dalam katakanlah 1 bulan 2 bulan ke depan apa? Gitu ya. Jangan lupa vouchernya ya. Oh, vouchernya jangan lupa. Oke, siap. Buat Mas Wawan yang di mana? Unit 9 ya? Unit 9 Oh, Unso, mantap, unit luar Songo biasa. gitu ya. Iya, patah-patah dia pinggang. Naik motor ke sini dari unit 9 6 jam perjalanan. Mantap, mantap, Ya. mantap. Oke, Iya, langsung luar biasa. dijawab. Jadi prestasi Peter Pan Junior itu diawali dengan menjadi jawara top chart di salah satu radio swasta yang mana saat itu direkturnya yaitu Bung Aristarkus yang juga saat ini adalah direktur Radio Mandala. Owner bukan direktur. Oh, ownernya. Oh, di sana, di sana direktur. Direktur di sini owner. Sana udah enggak. Gitu ya, jangan sebut. Disebut lagi maksudnya. Jadi menjadi jawara top chart 5 tahun berturut-turut, kemudian menjadi bintang tamu di event-event besar bersama artis-artis besar seperti Jamrut, Bumerang, dan lain-lainnya, menjadi bintang tamu, menjadi acara calon gubernur. Dan yang terbaru adalah kita menjadi artis kampanyenya Capres 02 Pak Prabowo. Dan itu Peter Pan Junior ditandatangani langsung oleh Capres Pak Prabowo dan Bang Sandiaga Uno saat itu. Dan untuk progres yang saat ini adalah kita sedang dalam pembuatan video klip yang salah satu adegannya yaitu di Amerika. Kemudian kita juga sedang lagi pembuatan film, syuting film bersama aktris Cynthia Chandranaya yang juga bintang iklan juga. Terus untuk kedepannya kita juga akan melakukan konser-konser setelah wabah ini berakhir ya tentunya, yang insya Allah segala sesuatunya berjalan lancar, sukses dan berkah. Amin, amin. Luar biasa pokoknya, luar biasa. Oh ya, saya pengen tanya nih, serius nih pertanyaannya. Jadi kadang orang kan bisa ngeremehin kita, tapi tiba-tiba kalau postingannya cat dengan artis A, dengan artis B, dengan artis C gitu ya. Terus kemarin dengan Dang Ike, waduh, sama Raja nih gitu. Iya, iya. Nah, sebenarnya saya kenapa itu dilakukan untuk
untuk Randy Peter Pan Junior ya. Saya aja mau ketemu Dang Ike ini mau fotoan aja setengah mati susahnya gitu ya. Iya, iya. Ini dengan Dang Ike, wah bisa ngobrol, sama Dang Ike dan lain-lain. Jadi kenapa melakukan itu? Jadi alhamdulillah ya, sebagaimana di album kita yang bertajuk Ketika Cemoohan Berganti Tepuk Tangan, yang dimana album tersebut bertitle tersebut itu kita ada latar belakang atau histori di dalamnya gitu, dimana dalam perjalanan itu kita sering kali dibully, dinyinyirin dengan banyak orang, bahkan teman-teman terdekat membuli kita ya, bahwasanya untuk menjadi artis itu sesuatu hal yang mustahil, suatu hal yang istilahnya sangat-sangat impossible gitu. Tapi kita tidak berusaha untuk membalas nyinyiran-nyinyiran atau cemohan-cemohan tersebut dengan hal yang sama, tapi kita justru berjuang, berkutat bagaimana caranya menjadikan impian itu menjadi nyata. Jadi kita khususnya saya ya, karena memang solo band, saya berjuang dari panggung ke panggung, dari stasiun radio ke stasiun radio, dan dari berbagai event ke berbagai event, bahkan sampai istilah terbang ke Malaysia dan lain-lain sebagainya. Itu adalah menjadi bagian-bagian dari proses perjalanan kita untuk bisa mencapai tahap ini. Dan kaitannya kita bertemu dengan Dang Ike, bertemu dengan Capres Pak Prabowo, dengan Bang Sandiaga Uno, itu adalah prestasi-prestasi kita yang membawa kita bisa ke tahap itu. Artinya Peter Pan Junior sesungguhnya bukan siapa-siapa pada awalnya, hanyalah seorang anak singkong yang dicibir, dicemooh oleh banyak orang, yang dari penampilan ya bisa dikatakan pas-pasan, dengan segala macam kekurangan yang ada. Tapi kita mencoba untuk membuktikan bahwasannya kesempatan itu milik siapapun yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan alhamdulillah akhirnya Peter Pan Junior justru berhasil menjadi artis di label yang bisa sangat besar ya di Malaysia, atau terlebih label tersebut adalah jangkauannya internasional, di mana album Peter Pan Junior bukan hanya beredar di Malaysia, tapi juga beredar di seluruh dunia, di Singapura, Brunei, Indonesia, di Filipina, Thailand, di Amerika, Kroasia, dan negara-negara lainnya gitu. Jadi beranjak dari prestasi-prestasi tersebut akhirnya membawa Peter Pan Junior sampailah ke tahap di mana kami dipertemukan oleh Allah tentunya ya, dipertemukan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bang Sandiaga Uno yang selaku capres. Kita akhirnya menjadi artis kampanye beliau dan ditandatangani langsung oleh beliau. Alhamdulillah bagi kami itu adalah menjadi suatu prestasi yang sangat luar biasa ya, mengingat saya ini bukan siapa-siapa gitu, hanya anak singkong gitu lah. Tapi itu tadi, tidak ada hal yang mustahil selagi kita mau berusaha, dan prestasi itu tersebut yang membawa saya sampai ke tahap itu. Sampai akhirnya yang terbaru adalah kita diundang ya, kita diundang oleh Gubernur Lampung yaitu Pak Arinal, yang mana kita diundang secara resmi, secara khusus dan diagendakan dalam program kerja beliau. Dan kita termasuk bersyukur ya punya gubernur yang mengapresiasi dan menanggapi secara cepat dan tanggap, di mana warganya yang berprestasi, beliau langsung menyikapi dengan sangat positif, yaitu dengan mengundang Peter Pan Junior di agenda kerja khusus beliau. Dan alhamdulillah kita saat itu dan membicarakan program-program kita ya ke depannya, yaitu salah satunya kita Peter akan liputan di TV-TV nasional, akan konser-konser di berbagai daerah juga, dan talkshow di berbagai radio nasional juga di seluruh Indonesia. Namun terkendala dengan adanya wabah ini, program-program tersebut antara Peter Pan Junior dengan Gubernur Arinal untuk sementara dipending mengingat adanya wabah tersebut. Dan kemarin alhamdulillah juga kita diundang secara khusus ya oleh
Perdana Menteri Kerajaan Skala Berat Lampung, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Ike Edwin, yang mana hal tersebut juga menjadi salah satu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri buat kita gitu, yang bisa dikatakan seperti tadi, saya bukan siapa-siapa, saya hanya bermodalkan prestasi dan dapat diundang oleh beliau di istana beliau yang cukup megah dengan sambutan yang hangat, dengan pembicaraan yang santun, yang ramah. Jadi saya terbesit berpikir bahwa saya ini sebagai salah satu pimpinan atau raja atau perdana menteri yang cukup sangat berwibawa gitu. Sekelas raja tapi melayani warga merakyat lah kira-kira. Betul, merakyat. Loh, saya aja belum pernah ketemu loh sama udah ketemu berapa kali ya, tapi belum pernah ke kerajaannya, belum pernah. Nanti saya mau menghadap komandan ya. Iya betul. Mudah-mudahan betul. bisa diterima nanti. Amin. Dengan Randy lah ya. Amin, Oke. insya Allah. Bung Randy, ini harapannya untuk katakanlah pemerintah Provinsi Lampung. Kan bagaimanapun kalau sudah go internasional, Mas Randy ini juga membawa nama baik Lampung. Apa harapannya? Mengingat berbagai peristiwa ya, salah satunya itu ketika pelari maraton dari Nusa Tenggara Barat ya, kalau tidak salah itu, yang menjadi pelari atlet Zohri namanya, Muhammad Zohri. Muhammad Johri. Atlet yang dari terbaik, pemenang Olimpiade nomor 1 di dunia. Nah, siapa coba yang latih coba? Siapa ya? Bung Haris? Pelatihnya. Saya kira Bung Haris. Artinya beranjak dari sana gitu. Kita prihatin ya. Beliau sampai untuk berangkat pun tidak mempunyai sepatu, bahkan sampai pinjam dari mbaknya. Dan benderanya pun nggak disiapin. Dan benderanya pun tidak disiapkan. Berarti dia nggak yakin menang gitu. Ya betul. Jadi artinya sangat prihatin ya, kita sebagai anak bangsa sangat prihatin dengan adanya hal-hal tersebut. Artinya pemerintah dimanapun itu, pemerintah apapun itu cenderung mengabaikan warga atau generasi-generasi yang berpotensi gitu. Tapi ketika warga tersebut telah mencapai kesuksesan, banyak pihak baik itu dari pemerintah maupun yang lain-lain ini mencari panggung dengan berdalih saya yang membesarkan, saya yang ini segala semacam, saya yang mensupport dan lain. Artinya lah mereka sebelumnya kemana gitu, sebelum mereka sukses kemana pemerintah tersebut. Dan hal itu pun yang kita rasakan ya, Peter Pan Junior rasakan bahwa saya selama ini tidak ada peranan pemerintah untuk Peter Pan Junior, tidak ada. Bahkan kita sampai di Malaysia pun kontrak dengan perusahaan Malaysia Insitek Musikland, membawa nama Lampung, membawa nama Indonesia pada umumnya gitu. Itu kita tidak ada peranan pemerintah sedikit pun untuk istilahnya memfasilitasi ataupun lain-lainnya gitu. Tapi untuk kedepannya semoga untuk kedepannya itu menjadi perhatian buat pemerintah, apapun pemerintahnya, tapi terlebih khususnya Provinsi Lampung atau Kota Bandar Lampung, untuk lebih lagi memperhatikan warganya khususnya yang berpotensi, yang mana terlebih Bandar Lampung atau Provinsi Lampung dikenal sebagai markas atau pengekspor begal. Hal itu pun yang akan kita coba balikan gitu. Image hal tersebut akan kita coba balik alih, bahwasanya Lampung, Provinsi Lampung menjadi pengekspor markas generasi gitu muda ya, yang berpotensi. Dan salah satunya Peter Pan Junior untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu dengan menjadi artis internasional yang sekarang alhamdulillah sudah go internasional, yang albumnya sudah beredar di berbagai negara-negara lain. Demikian curhat dari seorang musisi Lampung supaya diperhatikan dan didengarkan oleh dan Gubernur Provinsi Lampung. Gubernur Provinsi Lampung dan calon-calon pemimpin daerah khususnya yang akan bertarung di pilkada nanti. Semoga ini menjadi perhatian buat pemimpin daerah untuk memperhatikan lagi bagaimana cara menghapus image begal tersebut, yaitu salah satunya mensupport generasi muda yang berpotensi. Oke, untuk Mandal Lover semuanya, jadi kalau dikasih kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, siapa yang akan ingin diucapkan? Selain saya nggak usah lah pokoknya ya. Udah dari tahun sekian. Ya, silakan. Jadi yang pasti pertama-tama Peter Pan Junior akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang mana
berkat karunia-Nya jualah Peter Pan Junior bisa ke tahap ini melalui berbagai proses perjuangan. Dan setelah itu Peter Pan Junior juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua yang selama ini mensupport dan dengan sabarnya menanti waktu yang sangat panjang untuk mencapai ke tahap ini. Dan juga saudara-saudara, sahabat-sahabat, ada Sukma, ada Vivi, ada Kak Bayu, ada Kak Heri, ada Apip, ada Apin Badosa, dan banyak lagi ya yang mungkin sahabat diucapkan. Oh ya, ada salah satu juga yang di ini ya, Kinoy, buat yang Kinoy yang di Batam dan Christina yang di Malaysia, dan ada Stephen Boyd yang di Amerika, juga ada Ivana di Kroasia. Thank you very much. Yang pasti mungkin saat ini beliau lagi nonton juga ya, buat sahabat Peter Pan Junior yang di luar negeri, mungkin di Instagram. Terima kasih banyak, berkat kalian semua Peter Pan Junior bisa ke tahap ini. Dan juga terima kasih banyak juga buat media-media ya, yang salah satunya yaitu Bung Aristarkus, yang saya juga bingung harus mengucapkan apa dengan Mandala apa, FM, pokoknya gitu. Mandala FM. Jangan disebut Karena sebelahnya kayak. beliau inilah yang bisa dikatakan membesarkan Peter Pan Junior dari nol sampai ke tahap ini. Salah satunya ya. Salah satunya beliau yang membesarkan, dan juga ada Babe Ko Aling, pemilik Babe Cafe, sering kali mensupport, menasihati dan yang lain-lainnya. Dan juga ada pokoknya banyak pihak-pihak yang setelah mensupport. Oh ya, ada Om Imron Lampung Pos, terima Oh, kasih banyak. Pak Imron ya.